Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen Sofra's Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita akan ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Yang Ming dan Kyo-tian sedang berada di penyimpanan uang Istana Jiwa Hitam. Setelah itu, Kyo-tian dan Yang Ming berganti baju. Kyo-tian menyuruh Yang Ming untuk menunggu di sini, sedangkan Kyo-tian akan membersihkan sisa-sisa bangunan. Beberapa saat kemudian, Istana Jiwa Hitam telah rata dengan tanah. Yang Ming menanyakan, "Yang mulia, seberapa besar kekuatan Anda? Apa ranah Anda? Apa itu di atas ranah Saint Master?" Kyo-tian menjawab, "Aku tidak punya ranah. Aku bahkan tidak punya aura. Bukankah kau menyadarinya?" Yang Ming berpikir, dia memang terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Tapi kenapa? Entah bagaimana kekuatanku itu spesial. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Tapi tidak masalah, aku sangat ahli dalam mengendalikan kekuatan. Kalau tidak, Kekaisaran Dayan pasti sudah hancur, ucap Kyo-tian. Yang Ming kaget, Kyo-tian bisa menghancurkan sebuah negara dengan kekuatannya. Yang Ming meminta kepada Kyo-tian untuk melatihnya. Kyo-tian pun kaget, karena apa yang dikatakan Linger, Yang Ming tidak suka berlatih. Tapi kenapa Yang Ming tiba-tiba semangat untuk berlatih? Yang Ming mengatakan, "Melihat kekuatan pangeran, aku jadi berubah pikiran. Kali ini Istana Jiwa Hitam ingin memintaku melakukan sesuatu, jadi mereka tidak menyakitiku. Tapi bagaimana jika lain kali seorang mengincar Kekaisaran Dayan dan langsung membunuhku?" Masalah tentang pangeran juga memberiku sebuah inspirasi. Kalau aku menunjukkan kelemahan di depan dan saat orang lain ingin membunuhku muncul, aku bisa langsung melakukannya dan menjatuhkannya sekaligus. Kau tidak perlu mengajakku, aku hanya ingin waktu santai dan menikmati makanan. Merekalah yang memaksaku melakukan ini. Tapi ini hal bagus jika kau ingin berlatih sedikit. Kau bisa menghentikan banyak masalah. Apa kau sudah memikirkan julukanmu? Ucap Kyo-tian. Yang Ming menanyakan, "Julukan? Julukan apa?" Kyo-tian menjawab, "Bodoh, bagaimana dunia bisa mengenalmu kalau kau tidak punya julukan? Berpikirlah ke depan. Saat kau membuat gerakan dan menyebut julukanmu, tapi akan lebih baik jika orang lain memberimu julukan itu kan? Di masa lalu aku punya teman yang suka bersembunyi di toilet sebelum bergerak. Jadi orang lain memberikan julukan King of Killing Shit. Jadi kau harus berhati-hati. Bagaimana jika seseorang memanggilmu dengan julukan Half Tank Cavalry?" "Pangeran, teman Anda ini," ucap Yang Ming, "ini bukan intinya. Intinya adalah julukanmu. Apa kau sudah memikirkannya?" tanya Kyo-tian. Yang Ming menjawab, "Julukanku adalah Half Tank Cavalry." "Cukup tegas, cukup jantan ini. Anjir, apa kau yakin julukanmu ini?" ucap Kyo-tian yang kaget. Yang Ming menjawab, "Iya, julukanku adalah Half Tank Cavalry. Half mewakili Kekaisaran Dayan, Tank mewakili ketenangan pikiran, dan Cavalry mewakili untuk berjalan menuju ke depan. Aku sangat menyukai julukan ini." "Yang mulia, ada satu hal lagi. Bisakah Anda membantuku?" ucap Yang Ming. "Kenapa kau punya banyak sekali permintaan?" ucap Kyo-tian. Yang Ming akan membuatkan 5-10 menu makanan setiap minggu untuk Kyo-tian kalau Kyo-tian mau mengabulkan permintaannya. Kyo-tian pun langsung menyetujuinya. Yang Ming meminta Kyo-tian untuk membuat tulisan sebuah pesan. "Aku Hades, sang raja neraka, pasti akan menang tidak peduli seberapa besar kobaran apinya." Dan membuat tulisannya cukup besar untuk menutupi seluruh lembah. Kyo-tian menanyakan, "Apa kau tahu apa yang sedang terjadi?" Yang Ming menjawab, "Tidak tahu, aku hanya ingin meminjam nama pangeran, orang kuat tersembunyi, untuk meledakkan kedalaman air ini. Mari kita lihat, apa kita bisa mengetahui siapa yang sedang mengincar Kekaisaran Dayan." Kyo-tian merasakan sesuatu, dan ternyata adalah Ziroyan yang sedang menuju ke sini.
Qiotian pun langsung pergi dan meninggalkan pesan. Yang Ming mengatakan, "Tuan Pangeran, ini benar-benar terlalu kuat. Sebaliknya, kecepatan Yang Mulia terlihat sangat lambat." Ziroyan pun akhirnya sampai di tempat Yang Ming berada dan menanyakan, "Paman Zhong, apakah kau baik-baik saja?" Ziroyan ingat, Jenderal Zhong mengatakan bahwa Yang Ming mengenakan lapis dalam yang tipis ketika dia diusir dari rumah. Ziroyan pun heran, kenapa Yang Ming sekarang memakai senjata roh tingkat tinggi. Ziroyan kaget dengan pesan yang ditulis Qiotian dan menanyakan, "Apakah ini Hades?" Yang Ming menjawab, "Lapor Yang Mulia bahwa menteri ini ditangkap oleh Sky Demon Pang Tong di bawah komando pembunuh tersembunyi, salah satu dari Six Evils di Istana Jiwa Hitam. Menurut Bai Qinglan, dia ingin aku melindungi pangeran dari Li Aotian. Pada saat itu, Hades muncul. Dia mengenakan pakaian hitam dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia membunuh Bai Qinglan dan yang lainnya. Dia tidak hanya memberiku penawar racun, tetapi dia juga memintaku untuk mengambil semua harta dari Istana Jiwa Hitam. Dia bilang dia tidak suka sama sekali." Jika demikian, apa yang sebenarnya yang coba dilakukan oleh Hades ini? Tanya Ziroyan. Yang Ming memberitahu apa yang diinginkan Hades. Yang dia inginkan sepertinya dinasti Yan Agung saat ini stabil, dan dia tidak ingin dinasti Yan Agung terpengaruhi oleh Istana Jiwa Hitam dan Gedung Awan Darah. "Yang Mulia, pikirkan baik-baik. Li Aotian melakukan yang terbaik untuk Yan Agung, dan Istana Jiwa Hitam tidak hanya tidak melakukan kejahatan terhadap Yan Agung musim gugur tahun lalu, tetapi juga berinisiatif untuk menyerang Gedung Awan Darah demi Yan Agung. Apakah tujuan mereka sama persis?" "Menurut apa yang kamu katakan itu benar," ucap Ziroyan. Yang Ming memberikan sebuah hadiah dari Hades untuk Ziroyan. Hades sangat murah hati, sepertinya dia sangat ingin membuat Yan Agung berkembang. "Aku tidak tahu apa pemikirannya," ucap Ziroyan. "Pemikiran macam apa? Selain memikirkan makanan, minuman, dan bersenang-senang, terlalu malas untuk mengurus beberapa masalah. Ngomong-ngomong, aku harus bertanya pada Linger saat aku kembali. Bagaimana pangeran membuat Qiang Yubai sangat marah sampai bunuh diri," ucap pikiran Yang Ming. Ziroyan meminta Yang Ming untuk segera pulang ke rumah bersamanya, karena Jenderal Zhong sangat khawatir kepada Yang Ming. Yang Ming memohon bantuan Ziroyan untuk terbang bersamanya. Yang Ming dilapisi sebuah aura dan langsung terbang. Yang Ming meminta kepada Ziroyan untuk pelan-pelan. Di suatu tempat, kita diperlihatkan Linger dan Jenderal Zhong yang sedang khawatir dengan keadaan Yang Ming. Linger kaget dan menyuruh Jenderal Zhong untuk melihat apa yang Linger lihat. Jenderal Zhong pun menangis ketika melihat Yang Ming yang sudah kembali ke rumahnya dengan keadaan selamat dan saling berpelukan. Jenderal Zhong meminta maaf kepada Yang Ming karena telah bertengkar dengannya dan mengusirnya dari rumah. Yang Ming pun meminta maaf karena telah membuat Jenderal Zhong marah. Linger meminta Yang Ming dan Jenderal Zhong untuk berhenti karena Linger tidak tahan dengan kelakuan mereka yang sudah tua. Jenderal Zhong langsung mencubit kepala Linger. Ziroyan hanya bisa memandangi mereka bertiga sambil tersenyum dan berpikir, "Ini sangat bagus, anggota keluarga dapat bersama dan menemani satu sama lain." Di suatu tempat, Ziroyan sedang melukis di tempat kerjanya, dan yang dilukis adalah keluarga Zhong. "Sendirian, aku juga bisa," ucap Ziroyan. Beberapa saat kemudian, akhirnya kerjaan Ziroyan telah selesai. Seorang pelayan menanyakan, "Yang Mulia, apakah Anda ingin dibawakan makan malam?" Ziroyan menjawab, "Lupakan saja, aku tidak punya banyak nafsu makan. Apakah absen dari studi kekaisaran sudah dirapikan?" "Sudah dikemas," ucap pelayan. Ziroyan penasaran, kenapa lampu di halaman menyala. Biasanya saat Ziroyan istirahat, lampu halaman tidak pernah menyala. Tapi kenapa sekarang menyala? Ziroyan pun mencoba untuk mengeceknya dan ternyata ada Qiotian yang sedang makan. Qiotian mengatakan, "Setelah bekerja keras begitu lama, tidakkah kamu ingin makan malam hotpot? Kamu pasti belum pernah makan makanan ini."
Ziroyan menanyakan, kenapa kamu berada di sini? Qiotian menjawab, Lei Yuan mengatakan kamu memiliki sedikit kebiasaan. Setiap kali kamu bergadang untuk menangani urusan pemerintahan, selalu makan larut malam. Membosankan makan malam sendirian. Jadi aku mengotak-atik makanan khas kampung halamanku di sini untuk menghargai kerja keras yang mulia. Hot pot ini seharusnya dimakan dengan cara direbus. Waktu masing-masing bahan berbeda. Bagaimana dengan yang satu ini? Coba ini, izinkan aku memberitahumu, yaitu kamu tidak memiliki saus wijen di sini. Jika tidak, jumlah ini harum. Yang mulia, ayo tolong buka mulut emasmu. Ziroyan malu dan mengatakan, pangeran telah melayani dengan sangat baik. Aku sangat senang, pantas mendapatkan hadiah. Aku tidak tahu apa yang ingin dihadiahkan oleh yang mulia, tanya Qiotian. Ziroyan menjawab, hadiahmu adalah suapi aku lagi. Qiotian meminta Ziroyan untuk menunggu sebentar, karena Qiotian akan memasak daging yang sangat istimewa untuk Ziroyan. Ziroyan melihat ke arah Qiotian dengan malu-malu dan berpikir, senang tidak sendirian. Beberapa saat kemudian, karena sudah larut malam, Qiotian memasukkan semua makanannya ke dalam cincin dan meminta izin untuk kembali terlebih dahulu. Tidak perlu repot, istirahat saja di sini, ucap Qiotian. Qiotian yang akan pergi ditahan oleh Ziroyan. Di suatu tempat, Ziroyan dan Qiotian sedang berada di tempat tidur. Qiotian melihat ke arah Ziroyan yang sedang berlatih. Di saat Qiotian sedang menguap, Qiotian kaget. Ziroyan mengeluarkan sebuah aura dan perlahan membentuk seekor naga berwarna emas. Sial, kenapa aku tidak bisa berlatih? Efek khusus silau yang begitu tampan, aku juga sangat menginginkannya, ucap Qiotian. Qiotian menanyakan kepada Wang Cai, tapi Wang Cai masih berada di mode update sistem. Qiotian menanyakan, kenapa upgrade-nya belum selesai? Penghentian darurat, peningkatan sistem, pemeliharaan ditangguhkan. Maaf Master, apakah ada yang bisa aku lakukan untuk Anda? Ucap Wang Cai. Bisakah kamu memberiku satu set efek cahaya ini? Tanya Qiotian. Memberitahu Master, ini bukan efek khusus, tetapi aura naga dari Ziroyan saat Kaisar telah mencapai aura ungu Kaisar. Perlu disebutkan bahwa aura ungu Kaisar semacam ini sangat mulia, sangat langka, dan termasuk ortodoksi umat manusia, jawab Wang Cai. Qiotian menanyakan, ortodoksi umat manusia, apakah ini luar biasa? Wang Cai menjawab, ada 3000 dunia dengan ukuran berbeda di dunia ini, dan umat manusia ada di seluruh dunia. Dan warisan Taoisme berbeda. Garis keturunan Ziroyan termasuk dalam garis keturunan paling ortodoksi di dunia 3000 alam. Di dunia 3000 alam, umat manusia ortodok begitu kuat. Dengan kata lain, alam tempat kita berada sekarang dapat dianggap sebagai jenis paling inti, tanya Qiotian. Tidak Master, alam tempat Anda berada disebut wilayah hutan belantara selatan. Juga disebut dunia hutan belantara selatan. Itu milik dunia yang paling terkecil, tandus dan rapuh di selatan dari 3000 dunia, jawab Wang Cai. Apa-apaan ini? Ternyata yang terburuk, lupakan saja. Kau dapat melanjutkan update sistemnya, ucap Qiotian. Qiotian berpikir, hidupku sangat baik. Aku dipanggil ke dunia lain, begitu putih sehingga istri seorang kaisar tidak dihitung. Dan potensi istriku masih menjadi legenda emas. Bukankah ini evolusi super raja bawang putih, ucap pikiran Qiotian. Qiotian menatap Ziroyan dengan tatapan yang mesum. Di saat Ziroyan melihat balik, Qiotian langsung menjauh dari Ziroyan dengan malu-malu dan beralasan bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa. Ziroyan langsung mematikan obornya dan langsung berbaring. Ziroyan menyuruh Qiotian untuk segera tidur. Qiotian pun menurutinya. Di malam hari, di saat Qiotian masih tertidur, tiba-tiba Ziroyan mencium Qiotian yang sedang tertidur. Qiotian pun langsung terbangun. Ziroyan yang malu langsung berbalik membelakangi Qiotian dan mengatakan,
Aku memiliki mulut emas dan berbicara dengan baik. Karena aku mengatakan bahwa aku akan memberimu hadiah, secara alami aku tidak akan berbohong sesuka hati. Ini hanya sedikit terlambat. Hyotian pun hanya bisa bengong dan malu karena ciuman pertamanya telah diambil oleh Shiroyen. Masih bisakah aku tidur? Ucap pikiran Hyotian. Di tempat Hyotian meninggalkan pesan, terdapat orang misterius. Istana Jiwa Hitam hilang oleh Hades seperti gedung awan darah, ucap orang misterius. Salah satu orang misterius tersebut bernama Wu Haobo, seorang penatua Istana Jiwa Hitam. Viking Land benar-benar sia-sia, tidak bisa melakukan dengan baik, ucap Wu Haobo. Wu Haobo, kita semua berada di perahu yang sama. Apa gunanya mengucapkan kata-kata seperti itu ketika Master Aulabai meninggal? Terlebih lagi, Master Aulabai adalah pria sejati yang tewas di sini dalam pertempuran di hadapan seorang pria kuat seperti Hades, ucap orang misterius. Wu Haobo langsung membunuh salah satu dari orang tersebut. Apakah ini masih Wu Haobo yang rakus akan hidup dan takut mati? Itu hanya penatua dari Istana Jiwa Hitam cabang kecil. Tetapi dia bisa menyerang begitu cepat dan sangat kuat, ucap pikiran orang misterius. Salah satu orang tersebut menanyakan, kamu telah mencapai ranah Sanctified. Di hadapan orang kuat, seorang lebih berhati-hati dan hormat saat bicara. Di hadapan orang kuat seperti Hades, jika dia tidak cepat menyerah dan memprovokasi, dia benar-benar pantas mati. Untung pengaturan sekte adalah satu terang, satu gelap. Jika tidak, kapan sekte akan menerima berita tentang masalah ini? Ucap Wu Haobo. Orang misterius bertanya, apakah Anda dan Master Bai berasal dari sekte yang sama? Wu Haobo menjawab, Viking Land adalah adik juniorku yang bodoh, hampir merusak acara besar sekte. Adik juniorku Viking Land sudah meninggal. Saatnya bagiku untuk melangkah ke sisi terang dan untuk sementara mengambil alih Istana Jiwa Hitam. Banyak aula cabang digabungkan menjadi satu, dan semua staf dikumpulkan. Aula cabang di Tanah Berangin dan Berpasir Tenggara untuk sementara ditetapkan sebagai aula utama. Hades, kau tidak akan dapat terus melompat-lompat sampai seorang dari sekte tersebut tiba, ucap pikiran Wu Haobo. Di suatu tempat, Shiroyen dan Hyotian sedang berada di ruang belajar kekaisaran. Hyotian menanyakan, Yang Mulia, bukankah biografi kaisar agak dibesar-besarkan? Shiroyen menjawab, tidak. Catatan dalam buku itu semua adalah pengalaman asli ayah kaisar dan semua terdokumentasi dengan baik. Tampaknya tidak dapat dipercaya, tetapi justru dengan cara inilah ayah kaisar dapat menciptakan prestasi seperti ini. Hyotian berpikir, aku tidak salah mengambil buku. Ayah istriku sebenarnya bernama Zidisun atau Kaisar Ungu. Sungguh nama memalukan dari seorang Chunibyo. Dan biografi catatan ini sangat berbeda. Mungkin pembahasan kali ini cukup di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.